Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita menggambarkan suatu relasi. Jadi, selain menggunakan diagram panah yang tadi, relasi bisa kita gambarkan menggunakan tabel. Seperti ini. Jadi tabel. Di mana tabelnya terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama untuk domain, kolom yang kedua untuk kodomain atau untuk range-nya, atau untuk skill. Kayak yang tadi nih, ini adalah mahasiswa ya, sebagai domainnya, dan mata kuliah sebagai kodomain. Relasinya adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Terus ini yang tadi, yang dimana adalah apa ini teh, X, Y itu anggota dari R jika X itu habis membagi Y. Kita dapatkan ini domainnya. Tadi di P-nya itu domain di sini, lalu ini adalah range-nya. Atau kita juga bisa menggunakan matrik ya. Jadi matrik kan itu dia memiliki bentuk baris kali kolom ya. Baris dalam matrik. Di dalam relasi, nah kita kan punya pasangan nih. Relasi itu biasanya punya pasangan A, B. Nah, maka nanti domain, nah ini kan A itu domain. Domain itu akan menjadi deretan baris dan si range-nya akan menjadi deretan kolom. Jadi contohnya di sini, saya punya gambar relasi himpunan A ke himpunan B, himpunan mahasiswa ke himpunan mata kuliah seperti ini. Kan yang menjadi domainnya ini yang menjadi domain, ini yang menjadi range-nya. Nah, maka yang ini jadi baris. Nah, ini adalah Andi, baris Andi, kemudian baris Budi, lalu ini adalah baris si Chandra. Kemudian ini adalah mata kuliah algoritma, dan ini adalah mata kuliah kalkulus. Kemudian cara menentukannya, kita kan bikin matrik 0-1 ya, matrik 0 dan 1. Nah, jika pasangan baris dan kolom, perpotongan baris dan kolom itu anggota R, kasih 1. Jika pasangan baris dan kolom itu bukan anggota R, kasih 0. Contoh, Andi dengan algoritma, apakah masuk ke R? Oh, Andi ada nih relasi ke algoritma, kasih 1. Terus Andi ke kalkulus, oh ada nih, Andi ke kalkulus, kasih 1. Sekarang baris kedua, Budi ke algoritma, Budi ada nggak ke algoritma? Oh ada, kasih 1. Budi ke kalkulus, oh ya ada, Budi ke kalkulus, kasih 1. Sekarang Chandra ke algoritma di sini. Chandra ada nggak ke algoritma? Nggak ada, oh kasih 0. Chandra ke kalkulus, oh dia dikasih 1. Nah, itu contoh kita bikin matrik, biar teman-teman lebih paham yang tadi. Nah, ini sama ya, berarti kalau ini kan yang menjadi domainnya tadi P ya. Berarti ini P. P-nya ada 3 nih. Domainnya kan P, ini domain. Ini range-nya. Berarti ini nanti di matrik dia jadi baris. Anggota-anggotanya yang ini dia jadi kolom. Berarti kita akan punya matrik 3 kali berapa? 6 ya, 3 kali 6. Nah, ini 3-nya. 2, 3, 4. Lalu yang 6-nya di sebelah sini. 4, 8, 9, 15. 2,2. Nah, 2,2 karena ada di R, kasih 1. 2,4. 2,4 ada. 2,8 ada. 2,9 nggak ada, dikasih 0. 2,15 nggak ada, dikasih 0. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan bentuk graf berarah. Bentuk graf berarah sebenarnya kita ambil dari himpunan dari diagram tadi ya. Ini diagram panah yang tadi kita sudah gunakan. Nah, kita hanya tinggal mendefinisikan setiap anggota elemen domain dan kodomainnya dengan titik. Seperti ini. A itu contohnya buat Andi, A itu Andi, terus titik B itu untuk Budi, titik C itu contohnya untuk Chandra, lalu saya buatkan titik untuk algoritma, lalu titik F-nya saya buat untuk kalkulus. Lalu membedakan domain dan kodomainnya gimana? Perhatikan busur yang arah panah
Nah, ya, busur dan arah panahnya. Jadi kalau ini domainnya dari Andi ke algoritma, berarti dari A ke E. Nah, kita lihat nih, dari A ke E, maka ini tanda panahnya di sini. Oh, berarti ini adalah domain, ini adalah range-nya. Berarti di sini kita dapatlah Andi, algoritma. Nah, kalau kita menggunakan graf berarah, itu lebih enak. Kenapa? Karena tidak tumpang tindih seperti di sini. Kalau ini kan kelihatan tumpang tindih ya. Kadang-kadang kalau terlalu banyak nanti kita bingung bacanya. Tapi kalau kita menggunakan graf, nah di sini kita bisa buat bagaimana si tanda panah busurnya ini di sini tidak saling tumpang tindih, sehingga bisa lebih jelas relasi antara satu titik yang ada di domain dengan titik lain yang ada di yang menjadi range-nya.